Assalamualaikum Bu Juliana. Waalaikumsalam Pak Adi. Hari ini rencana Bu Juliana akan mengadakan coaching ya? Oh iya, saya itu mau mengadakan coaching Pak Adi. Dan hari ini mau mengadakan coaching dengan Bu Yuli. Oh ya, kalau boleh tahu, itu sudah tahu apa belum sih? Masalah apa yang mau dibicarakan sama Bu Juli? Belum sih Pak, baru janjian kemarin itu WA-WA-an gitu loh Pak. Jadi Bu Yuli WA saya, katanya mau ngobrol sesuatu, tapi saya belum tanya ngobrol tentang apa sih Pak. Seperti itu. Dalam kegiatan coaching nanti, kira-kira apa sih yang Ibu ingin gali lebih jauh lagi sebenarnya? Yang saya ingin kembangkan dalam coaching nanti, keterampilan inti coaching dari diri saya. Itu ada 3 Pak keterampilan coaching, yaitu mulai dari mendengarkan aktif, terus kemudian yang kedua kehadiran penuh, bagaimana nanti saya bisa sepenuhnya bisa hadir ketika melakukan percakapan coaching itu. Terus yang ketiga itu nanti saya ingin mengembangkan keterampilan dalam mengajukan pertanyaan, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga saya bisa menggali apa sih yang dihadapi coach saya. Kemudian nanti saya juga bisa mengarahkan atau membimbing coach saya itu bisa mencari solusi untuk dirinya sendiri dari permasalahan yang dihadapi gitu Pak Adi. Berarti kompetensi yang Ibu ingin kembangkan dari proses coaching ini yaitu satu, kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu keterampilan dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kan begitu Bu Ana? Iya Pak Adi. Untuk pertanyaan kedua nih, kompetensi yang lebih spesifik yang dari ketiga tadi yang Bu Ana ingin tonjolkan itu yang mana? Yang paling ingin saya tonjolkan itu Pak, itu mengenai keterampilan dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Kalau menurut saya itu yang agak sulit. Cuma selain itu kehadiran penuh juga. Kadang saya belum bisa fokus. Saya ingin sepenuhnya hadir dalam proses coaching nanti. Jadi nanti pertanyaan yang Ibu sampaikan atau Ibu lontarkan akan sangat membantu kepada si kunci ini sendiri untuk bisa gimana ya, membantu kunci itu untuk mengembangkan dirinya. Oke, itu sangat bagus sekali Juliana. Untuk seterusnya yaitu misal gini, tadi ada kompetensi mendengarkan aktif, itu penting atau tidak sih Bu? Itu sebenarnya gini Pak Adi, itu sebenarnya juga penting sekali. Ketiganya itu penting, tetapi jika ditanya yang lebih spesifik, itu ada 2 menurut saya yang lebih penting, yang saya ingin lebih kembangkan lagi gitu Pak. Oke, pertanyaan yang terakhir nih Bu, untuk indikator pencapaiannya itu seperti apa? Atau mungkin kira-kira coaching saya ini sudah dikatakan berhasil itu apabila bagaimana? Ini Pak, harapan saya nanti dalam percakapan coaching dengan Bu Yuli, saya anggap berhasil itu saya bisa mengidentifikasi apa sih si coach itu. Dan yang kedua, si coach bisa memunculkan ide atau rencana-rencana yang dilakukan dan diperoleh dari dirinya sendiri, atau boleh dikatakan itu solusi. Jadi yang paling menjadi indikator utama itu dalam percakapan nanti, si coach bisa menemukan sendiri solusi yang akan dilakukan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi sendiri gitu Pak. Oke, benar sekali. Ternyata tujuannya itu tidak terlalu muluk-muluk ya Bu ya. Iya. Hanya untuk bagaimana si kunci ini mencari solusi atas permasalahannya sendiri. Iya. Baik, cuma itu saja Bu. Sekarang bisa dipanggil coachnya. Bisa Pak. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat siang. Silakan. Silakan duduk, silakan duduk. Selamat pagi Bunda.
Iya, selamat pagi Bu Ana. Oh gini Bu, ya Bu Yuda atau Bu Yuli ya. Ya. Saya panggilnya yang enak aja gitu Iya, ya. iya. Untuk Bu Yuli kemarin kan konfirmasi lewat WA untuk bertemu dengan saya, ya kan ingin menceritakan kira-kira apa sih yang ingin diceritakan Bu Yuli? Iya, Bu. Kemarin saya sudah konfirmasi ya sebelumnya sama Bu Ana kemarin lewat WA. Kita kemarin itu kan mengadakan pertemuan rapat di koordinasi pembagian tugas itu ya Bu ya. Iya. Di bagian program apa? Les ekstrakurikuler komputer. Iya. Itu kan saya sebagai koordinatornya. Iya. Ya, jadi begini Bu Ana. Mengenai kegiatan tersebut memang sangat dibutuhkan sih untuk anak-anak kita. Secara kita itu kan harus dibekali keterampilan IT yang harus dikuasai oleh anak didik kita sebagai bekal untuk nantinya melanjutkan ke jenjang berikutnya. Nah, tapi gini Bu, permasalahannya sekolahan kita ternyata itu kan belum punya sarana prasarana yang memadai untuk menunjang ekstra kegiatan itu untuk anak didik kita begitu. Jadi sebagian besar laptop yang kita gunakan itu kan masih milik Bapak Ibu guru. Nah, sehingga laptop-laptop tersebut untuk dapat kita gunakan di ekstra komputer yang kita rencanakan itu belum memadai. Oh iya, baik. Jadi Bu Yuli itu ada masalah tentang kurang siapnya Satras untuk kegiatan khususnya untuk peralatan komputer gitu ya. Ya, Sebagai sarana utama dalam kegiatan ekstra yang Bu Yuli nanti rencanakan gitu ya. Gini, sebelumnya ini saya mau bertanya Ibu Yuli. Sebenarnya apa sih yang Ibu Yuli harapkan dari percakapan kita hari ini? Sesungguhnya itu sebenarnya begini. Saya itu mencoba berkomunikasi dengan Bu Ana ini supaya saya itu mendapatkan solusi permasalahan yang tadi saya sampaikan itu. Nah, bagaimana cara penanganannya, bagaimana saya nanti mendapatkan sarana prasarana fasilitas tersebut, sehingga kegiatan yang sudah diberikan kepada saya yang sebagai koordinatornya itu bisa berjalan dengan lancar gitu. Jadi bagaimana ya caranya supaya sarana ini bisa terpenuhi sehingga ini nanti anak-anak bisa praktek secara langsung yang menggunakan komputer tersebut. Itu kan Bu Yuli maksudnya? Iya, seperti itu ya. Menurut Bu Yuli, bagaimana gambaran Bu Yuli sendiri untuk kegiatan ekstra komputer ini? Idealnya apa sih? Seperti apa gitu loh? Kalau menurut pengalaman saya ya Bu, dalam kegiatan ini ya ekstrakurikuler ini idealnya itu kan satu anak itu satu komputer. Iya, Ya kan? Iya. Nah, sehingga materi yang disampaikan kepada siswa itu dapat langsung dipraktekkan, enggak ini satu kedua jadi gantian tuh menurut saya itu kurang ideal lah, kurang fokus nanti apa. Nah, menurut saya itulah yang menunjang keberhasilan siswa dalam memahami materi IT yang akan disampaikan oleh pembimbingnya di ekstra kurikuler nanti. Baik, jadi idealnya seperti itu ya. Untuk satu komputer bisa digunakan oleh satu anak saja, ya tidak perlu bergantian dengan anak yang lainnya gitu ya. Nah, oke, baik, idealnya seperti itu ya. Jadi waktu praktek itu satu anak, satu komputer. Kira-kira nih Bu Yuli,
selaku guru yang diberi tanggung jawab sebagai koordinator dalam kegiatan ekstra komputer atau IT tersebut di sekolah ini, apa sih yang bisa Bu Yuli bisa lakukan untuk mengatasi keterbatasan komputer ini? Saya pikir salah satu cara yang akan saya tempuh itu semacam membuat proposal pengajuan sarana prasarana di sekolahan kita. Itu nanti itu bisa disinkronkan dengan Dapodik yang ada di sekolah kita. Bahwasanya di situ itu menerangkan kalau sekolah kita memang membutuhkan sarana komputer atau Chromebook. Oke, baik. Oke, jadi langkah Bu Yuli untuk mendapatkan komputer yang dibutuhkan dengan membuat proposal ke dinas terkait ya. Ya. Untuk mendapatkan komputer tersebut itu dengan membuat proposal itu pun membutuhkan waktu, ya kan? Membutuhkan waktu bisa jadi itu nanti cukup lama Bu. Tapi menurut Bu Yuli, apakah untuk langkah alternatif atau langkah yang kedua yang dapat dilakukan untuk segera mendapatkan komputer tersebut, ya kan? Sehingga ekstra komputer ini dapat segera terlaksana. Sebenarnya sih ada sih Bu alternatif lain untuk mengatasi hal tersebut, karena kita kan sudah mau mulai tahun ajaran baru ya. Kalau alternatif kedua, saya itu pengen begini. Saya bermusyawarah dengan rekan guru, berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk meminjam laptop Bapak Ibu guru agar bisa saya pinjam. Tapi ya melalui itu sih Bu, koordinasi yang benar-benar resmi agar nanti bisa digunakan setelah Bapak Ibu guru mengajar, saya pinjam untuk bisa digunakan pada jam ekstrakurikuler. Seperti itu alternatif yang kedua. Menurut Bu Yuli, di antara dua solusi tadi, kira-kira apa yang mungkin bisa dilaksanakan dalam waktu dekat ini Bu Yuli? Untuk waktu dekatnya memang itu tadi Bu, meminjam laptop dari Bapak Ibu guru. Oke. Kalau alternatif yang pertama itu memang sangat memakan waktu yang lama ya, karena pertama saya harus mengajukan proposal, kemudian sinkron di Dapodik itu juga harus sesuai gitu Bu dengan proposal yang saya ajukan ke dinas terkait. Oke, baik. Jadi ada dua alternatif ya. Yang pertama dengan membuat proposal dan mengajukan ke dinas terkait ya. Dan yang kedua dengan meminjam laptop dari Bapak atau Ibu guru yang sebagian besar memang sudah memiliki laptop gitu kan. Ya. Nah, kira-kira kapan nih dilaksanakan Bu? Membuat proposal, memasukkan proposal ke dinas terkait gitu Bu Yuli. Musyawarah kemungkinan dapat dilaksanakan paling lambat akhir minggu ini ya Bu, kalau solusi yang pertama itu tadi ya. Yang kedua maksud saya yang koordinasi sama Bapak Ibu guru. Untuk yang pelaksanaan solusi yang pertama itu kesepakatan dari operator-operator di kecamatan kita ini, Kecamatan Lombok khususnya, itu nanti akan disepakati di tahun ajaran baru. Ya bisa jadi realisasinya nanti ya di pertengahan tahun atau di akhir tahun gitu. Oke, baik. Untuk solusi yang kedua, kapan Bu Yuli itu solusi yang kedua ya? Tadi yang solusi yang pertama, sekarang untuk solusi yang kedua. Nah, untuk solusi yang kedua sudah saya singgung tadi ya, itu kan bisa dilaksanakan secepatnya ya. Kemungkinan besar tuh minggu ini saya akan lakukan musyawarah dengan Bapak Ibu guru dan kepala sekolah. Kapan rencana untuk sosialisasi dan musyawarah dengan dewan guru dan kepala sekolah yang ini akan dilaksanakan gitu Bu? Ya, secepatnya minggu ini. Kemungkinan nanti saya tadi sudah berkoordinasi dengan kepala sekolah. Itu saya mengajukan di hari Senin aja. Pastinya
kegiatan ini perlu dukungan dari banyak orang ya. Nah, menurut Ibu Yuli sendiri, apa sih yang perlu dimintai dukungan nih ya untuk mewujudkan semua rencana yang tadi Ibu Yuli sampaikan itu? Oke, baik. Tentunya saya itu membutuhkan dukungan yang sangat banyak dari banyak pihak ya. Yang pertama itu dari internal dulu. Yang pertama tentu saja kepala sekolah, koordinator ekstra saya sendiri, dan juga tentu saja Bapak Ibu guru dan Dewan Guru di sekolah ini, dan tidak lupa juga komite dan Oke, itu tuh malah paling besar sebenarnya. ya. Oke, baik Bu Yuli. Tapi sayang sekali sepertinya ini sudah mau masuk kelas ya kan Bu? Iya nggak terasa ya Bu ya. Iya. Mungkin apa sih yang bisa Ibu Yuli dapatkan dari percakapan ini tadi? Iya. Saya merasa senang sekali Bu Ana. Sebelumnya terima kasih sekali, dan akhirnya saya itu mendapatkan solusinya. Mungkin solusi itu saya bisa lanjutkan untuk membuat proposal dan juga langkah yang terdekat, yaitu tadi ya, dengan musyawarah dengan Dewan Guru dan kepala sekolah untuk bisa mendapatkan izin meminjam laptop beliau-beliau atau Bapak Ibu guru untuk nantinya bisa digunakan di kegiatan ekstrakurikuler siswa kita. Saya juga dapat pelajaran nih dari percakapan kita ini, pastinya sangat menyenangkan sekali. Tapi nanti kapan-kapan WA saya lagi ya Bu ya. Saya mau juga nih apakah hasil pengajuan proposal Bu Yuli itu nanti ada progres ke depannya. Baik. Terima kasih sekali waktu yang sudah diberikan kepada saya, Bu Ana, mau mendengarkan dan memberikan solusi kepada saya. Saya masuk kelas dulu ya Bu. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Baik Bu, dari proses coaching tadi, Ibu Ana yang coaching, saya yang handle. Saya mulai mendengarkan. Luar biasa ini tadi coachingnya, dengan permasalahan yang ada sudah ditemukan solusinya. Kira-kira nih, dari proses coaching tadi, apakah indikator yang ingin dicapai, yang kita bicarakan tadi sebelumnya, sudah tercapai belum sih? Jadi gini Pak, tadi itu Bu Yuli itu sudah menyampaikan permasalahannya ya. Ternyata beliaunya itu ada permasalahan dengan namanya program sekolah tentang kegiatan ekstra ya, yaitu ekstra komputer, yang ternyata ada keterbatasan dengan sarana prasarana, yaitu tidak tersedianya laptop atau komputer sebagai sarana penunjang ekstra tersebut Pak Adi. Nah, ini tadi saya sudah menggali, saya sudah mengidentifikasi dulu masalah-masalahnya Ibu Yuli tadi ya. Saya ajak bicara apa sih yang bisa dilakukan. Yang pertama pastinya dia mengajukan proposal ke dinas Dipora ya untuk mendapatkan bantuan Chromebook, dan yang kedua dia juga memiliki rencana atau solusi dengan meminjam laptop dari teman-teman gurunya ya, setelah kegiatan pembelajaran selesai, untuk dikumpulkan di ruangan ekstra ya Pak ya, untuk digunakan dalam kegiatan ekstra komputer. Karena untuk pengajuan bantuan di dinas itu membutuhkan waktu yang panjang, untuk itu langkah yang diambil oleh Bu Yuli tadi untuk mengatasi masalah tersebut dengan meminjam laptop dari teman-teman Dewan Guru gitu Pak. Ya benar. Jadi indikatornya tadi sudah tercapai ya Bu ya. Iya. Karena indikatornya tadi kan menggali potensi dari coaching untuk menemukan solusi dari permasalahan yang tadi. Ternyata coaching dari Bu Ana ternyata bisa menemukan sendiri solusi. Ini hal yang luar biasa menurut saya. Kalau hasil observasi dari saya tadi, kalau saya lihat
Ibu tadi selaku coach itu sudah luar biasa. Ibu sudah punya kompetensi yang sangat baik dalam melakukan atau menyampaikan melontarkan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Sehingga coach itu tidak perlu kita arahkan atau kita kasih pandangan, tetapi dengan adanya pertanyaan dari ibu, si coach itu bisa langsung mencari solusinya, mengalir dengan sendirinya. Dia bisa mencari solusi, bisa mengetahui kendalanya apa, sehingga kita tidak perlu repot-repot untuk mencarikan solusi. Itu luar biasa sekali. Ternyata kompetensi ibu dalam membuat pertanyaan berbobot itu sudah luar biasa. Selain itu juga sebagai coach, ibu sudah menjadi pendengar yang aktif. Saya lihat tadi seperti itu. Sehingga coach tadi dengan rileks, nyaman, bisa menyampaikan masalahnya. Terus kendalanya apa sampai menemukan solusinya sendiri. Karena ibu sudah memiliki kompetensi pendengar yang aktif tadi. Sangat luar biasa, Bu Ana. Untuk selanjutnya ini kompetensi yang sudah ada, yang sudah ibu miliki, kira-kira kompetensi yang mana sih yang masih ingin mau dikembangkan setelah proses coaching tadi? Jadi gini Pak, setelah proses coaching tadi dengan Bu Yuli, saya sebagai coach itu masih banyak yang perlu dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Saya perlu banyak latih lagi gitu Pak. Tapi menurut catatan saya tadi hasil proses coaching yang dilakukan, saya yakin ibu bisa mengasah lebih dalam lagi keterampilan dalam membuat pertanyaan berbobot. Karena hasil tadi saya lihat ibu sudah sangat luar biasa bisa menggali dari potensi coaching. Baik, terima kasih Bu Ana atas waktunya. Ngobrol-ngobrolnya ini sangat hangat sekali. Nah, mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik lagi ya Bu ya. Saya juga ucapkan terima kasih Pak Adi. Dari saya sudah diajak banyak bicara, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Ya, sama-sama.